Seorang wanita tiba-tiba saja melahirkan seekor kelinci. Dan gak cuma sekali, tapi tercatat dia melahirkan lebih dari 15 ekor kelinci. Banyak yang menduga kalau hal ini terjadi karena hal-hal aneh yang ditemui oleh wanita ini ketika sedang bekerja. Tapi kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Di video kali ini saya akan bahas salah satu fenomena medis paling aneh yang pernah terjadi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi pada tahun 1726 di Inggris. Ada seorang wanita bernama Mary yang sedang hamil anak keempatnya. Sayangnya kehamilan keempatnya ini nggak bisa bertahan pada saat usia kandungannya masih sangat muda. Hal ini terjadi karena Mary terlalu memaksakan dirinya untuk terus bekerja padahal dalam keadaan hamil muda. Tapi ini bukan tanpa alasan ya teman-teman. Mary terpaksa terus bekerja karena dia berasal dari keluarga bisa dikatakan kurang mampu. Suaminya itu pekerja serabutan dan penghasilannya nggak tetap dan juga sedikit-sedikit. Nah, belum lagi Mary sudah punya 3 orang anak. Mau nggak mau Mary harus terus membantu suaminya untuk mencari tambahan penghasilan. Walaupun badannya capek, dia sedang hamil muda, dia nggak punya pilihan. Dan sampai akhirnya sebuah keajaiban pun terjadi setelah Mary kehilangan kandungannya. Jadi sebulan setelah itu perut Mary tiba-tiba aja membesar lagi seperti sedang hamil. Selain itu Mary mengeluhkan sakit perut yang benar-benar luar biasa. Hebat banget sampai dia nggak bisa bernapas. Mary bingung, kenapa tiba-tiba aja kondisinya tuh seperti ini. Dan masalahnya makin lama sakitnya semakin gak tertahankan. Sampai dia hampir gak bisa bergerak. Dan tiba-tiba nih teman-teman, di depan ibu mertua dan beberapa tetangganya sesuatu keluar dari alat vitalnya Mary. Dan ketika dilihat lebih dekat, ternyata sesuatu itu adalah bagian-bagian tubuh dari seekor kelinci. Udah pastilah semua yang ngeliat kejadian itu heboh dan panik. Lah kok bisa ada bagian tubuh kelinci yang keluar dari alat vitalnya Mary? Ibu mertua Mary pun memanggil seorang bidan yang cukup terkenal di daerah itu, namanya John, untuk memeriksa si Mary. Awalnya John gak percaya nih dengan cerita ibunya Mary. Masa sih ada bagian tubuh kelinci keluar dari manusia? Apalagi nih, ketika John datang untuk melihat Mary, dia nggak melihat secara langsung bagian tubuh kelinci keluar dari alat vitalnya. Sampai keesokan harinya, Mary lagi-lagi mengeluarkan bagian tubuh kelinci dan barulah John ngelihat sendiri. Dan saat itu dia percaya. Disebutkan nih, kalau selama 9 hari berturut-turut Mary selalu mengeluarkan bagian tubuh kelinci dari dalam tubuhnya. Walaupun gak pernah dalam bentuk kelinci utuh yang keluar, John tetap merasa kalau apa yang terjadi sama Mary ini adalah sebuah keajaiban. Atau bisa dikatakan fenomena yang mistis. John pun kemudian menulis surat dan mengirimkannya ke beberapa ahli medis yang lain. Supaya mereka tahu dan ada kasus yang unik luar biasa aneh yang terjadi sama Mary. Berita ini begitu hebohnya dan Mary pun terkenal dalam waktu yang singkat. Istilahnya satu Mary tiba-tiba aja viral. Sampailah kabar tentang kasus Mary ini ke Raja Inggris saat itu, namanya Raja George. Sang raja ini langsung mengirim salah satu ahli kesehatan istana yang bernama Nathaniel untuk memeriksa kebenaran kasus ini. Dan benar aja nih teman-teman, ketika baru sampai, Nathaniel langsung menyaksikan sendiri Mary yang sedang mengeluarkan kelinci dari dalam tubuhnya. Dan kali ini Mary benar-benar mengeluarkan kelinci yang utuh. Dan masalahnya nggak cuma 1 kali, tapi sampai berkali-kali. Menurut catatan nih, ada 15 ekor kelinci yang sudah keluar dari tubuhnya Mary. Bahkan mungkin bisa lebih juga jumlahnya. Nathaniel kemudian menulis sebuah laporan medis tentang kasus Mary. Judulnya Kasus Ajaib Wanita yang Melahirkan Kelinci. Salah satu yang menarik di laporan tersebut adalah teori yang memperkirakan bagaimana kok Mary ini bisa melahirkan kelinci. Teori ini dinamakan dengan teori maternal impression, teori yang sangat terkenal di abad ke-17. Singkatnya, teori ini menyebutkan jika seorang ibu hamil sangat terobsesi pada sesuatu, maka hal itu bisa mempengaruhi bentuk bayi ketika lahir. Jadi misalnya nih, Mary terbayang dengan kelinci, nanti bayinya keluar dengan bentuk seekor kelinci.
Dari keterangannya Mary, dia memang sempat melihat seekor kelinci di tempat dia bekerja. Padahal sebelumnya dia nggak pernah melihat kelinci di tempat kerjanya itu. Tapi waktu itu Mary nggak ambil pusing, terus aja bekerja. Nathanael pun memperkirakan kalau kejadian itulah yang membuat Mary selalu terbayang-bayang sampai akhirnya anaknya lahir dalam bentuk seekor kelinci. Setelah laporan Nathanael diakui oleh beberapa orang ahli medis, Mary pun menjadi semakin terkenal. Tapi ada juga beberapa orang ahli medis yang masih nggak percaya dengan kasusnya Mary. Masa sih Mary melahirkan kelinci? Setelah melihat laporan dari Nathanael, Raja George pun semakin penasaran dengan Mary. Dia nggak puas dengan penjelasan Nathanael yang cuma sekedar teori. Karena Raja mau tahu nih, apa yang sebenarnya menyebabkan Mary bisa melahirkan seekor kelinci. Lagi-lagi, Raja mengirim seorang ahli medis untuk memeriksa Mary. Kali ini Raja mengirim dokter pribadinya namanya Ahlers. Ahlers ada salah satu ahli medis yang gak percaya begitu aja dengan kasusnya Mary. Istilahnya masih skeptis atau ragu-ragu. Saat baru datang ke tempat Mary, Ahlers mendapat perlakuan yang agak kurang menyenangkan. Ahlers gak diizinkan untuk melihat proses persalinannya Mary. Jadi, Ahlers cuma tahu Mary telah melahirkan kelinci dari perkataan John yang membantu persalinan. Dari sinilah Ahlers mulai semakin curiga dengan Mary. Dia membawa kelinci yang dilahirkan Mary untuk diperiksa. Dan hasilnya di dalam perut kelinci itu ada biji-bijian, jerami dan juga sisa tanaman. Udah pasti, hal tersebut gak ada dalam rahimnya manusia. Kok bisa kelinci yang baru lahir di perutnya ada makanan? Makannya dari mana? Yang artinya, kelinci itu sebelumnya pernah hidup dan juga makan makanan di luar tubuhnya Mary. Sebelum akhirnya kelinci tersebut entah bagaimana caranya masuk ke dalam rahimnya Mary. Ahlers pun menyimpulkan, kalau yang terjadi pada Mary ini bukan keajaiban deh kayaknya, tapi suatu kebohongan yang dibuat oleh Mary dan juga beberapa orang yang lain. Setelah mendapat laporan dari Ahlers, Raja George pun akhirnya memerintahkan Mary untuk dipindahkan ke dekat istana dengan tujuan supaya lebih mudah untuk diawasi. Mary diawasi oleh beberapa orang ahli medis termasuk Ahlers. Awalnya kondisinya Mary kelihatan seperti sebelumnya, perutnya membesar seperti orang hamil. Tapi semakin lama makin banyak nih kejanggalan yang ditemukan oleh para ahli medis di istana. Apalagi nih ketika satu hari ada prajurit istana yang menangkap seorang pria. Pria itu mencoba menyelundupkan kelinci ke kamarnya Mary. Pria tersebut mengaku disuruh oleh keluarga Mary untuk mengantarkan kelinci itu tadi. Selain itu nih ditemukan juga fakta teman-teman, kalau suaminya Mary sering banget membeli kelinci dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun suaminya bilang nih kalau kelinci tersebut untuk dimakan oleh keluarganya dan bukan untuk hal-hal lain. Tapi pihak istana setelah terlanjur curiga kalau kasus ini adalah hasil rekayasa Mary dan juga keluarganya. Akhirnya, para ahli medis pun memutuskan untuk membongkar kebohongannya Mary. Mereka mengancam akan melakukan operasi yang mengharuskan perut Mary ini dibuka. Mulailah Mary panik, dia ketakutan. Dan akhirnya dia mengaku semua kejadian ini memang benar, hanya rekayasa dia dan keluarganya. Menurut keterangannya Mary, pertama-tama supaya orang-orang percaya kalau dia hamil, Mary memakai beberapa lapis pakaian yang tebal hingga perutnya kelihatan membesar. Dan setelahnya dia dibantu oleh keluarga sang suami untuk memasukkan bagian-bagian tubuh kelinci ke dalam rahimnya, ya dari alat vitalnya. Kalau nggak ada kelinci, dia akan memasukkan tangan atau kaki kucing yang bentuknya hampir mirip dengan kelinci. Setelah itu, Mary pura-pura melahirkannya di depan orang-orang yang melihat. Mary juga mengaku semua ini tuh bukan sepenuhnya kemauan dia sendiri. Tapi Mary dipaksa oleh keluarga sang suami supaya dia bisa terkenal dan otomatis bisa memperbaiki ekonomi keluarganya. Dan Mary pun dihukum karena sudah terbukti melakukan kasus penipuan. Dan gak cuman itu, Mary dan keluarga juga jadi bahan ejekan di wilayah kerajaan. Banyak banget nih koran yang membuat tulisan dan bahkan kartun sindiran yang ditujukan untuk Mary dan keluarganya. Selain Mary yang kena imbasnya kasus ini, juga para ahli medis yang sebelumnya sempat percaya dengan kebohongannya Mary. Karir mereka hancur karena masyarakat gak lagi percaya dengan kemampuan mereka. Mereka mikir, ini para ahli medis dengan gampangnya dibohongin dengan seorang wanita. Padahal wanita cuma pakai trik murahan aja loh. Masa iya kita percaya sama para ahli medis ini?
Jadi kira-kira begitulah teman-teman yang dipikirkan oleh masyarakat saat itu. Nah, termasuk nih Nathanael yang pernah menerbitkan laporan medis yang melihat kasus Mary sebagai sebuah keajaiban medis. Nathanael sampai dijuluki sebagai si dokter kelinci. Reputasi karirnya hancur dalam waktu sekejap. Nathanael bahkan dipecat oleh Raja George dari posisinya sebagai salah satu ahli medis di istana. Belakangan juga diketahui kalau Nathanael sama John ternyata juga bersekongkol dengan keluarganya Mary supaya kasus ini semakin terkenal. Dan karena itulah mereka berdua harus membayar denda yang cukup besar. Teman-teman, secara medis kasus ini memang menimbulkan banyak banget pertanyaan. Kalau Mary benar-benar masukkan kelinci ke dalam rahimnya, apa hal itu bisa membahayakan? Udah pasti teman-teman, masukkan sesuatu secara paksa ke dalam rahim merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Dari sisi fisik, di rahim itu adalah organ yang seharusnya steril, sehingga masuknya benda asin higienis akan sangat mudah memicu terjadinya infeksi. Mulai dari peradangan lapisan rahim, penyebaran kuman ke seluruh bagian rahim, sampai sepsis yang mengancam nyawa. Resiko lainnya adalah luka pada dinding rahim, bahkan bisa terjadi robekan yang menembus sampai rongga perut dan melukai organ-organ vital yang lain. Dalam kasusnya Mary, untungnya nggak ditemukan bahaya yang bisa merenggut nyawanya Mary. Dan semua karena Mary selalu diawasi oleh para ahli kesehatan. Selain itu, di kasusnya Mary juga muncul pertanyaan lain. Banyak yang bingung nih, kok bisa para ahli kesehatan saat itu tertipu sama Mary? Jawabannya udah pasti, karena saat itu teknologi dan ilmu medis belum semaju sekarang. Masih banyak yang menggunakan teori yang belum terbukti sebagai penyebab dari beberapa kasus medis. Contohnya tadi, teori maternal impression atau bentuk bayi dipengaruhi oleh imajinasi sang ibu, yang digunakan oleh beberapa ahli kesehatan untuk menjelaskan kasusnya Mary. Tapi pada kasus ini sudah pasti teori tersebut tidak bisa terbukti benar. Setelah kasus ini, Mary dibuai selama beberapa bulan. Sebelum akhirnya Mary dibebaskan, kan dinilai kok dia bukan pelaku utamanya, karena tadi dia dipaksa oleh keluarga suaminya. Dan setelah akhirnya bebas, Mary sempat melahirkan anak keempatnya. Dan akhirnya lagi-lagi dia dibuai, tapi kali ini bukan gara-gara menipu, melainkan karena kasus pencurian. Dari Mary meninggal dunia pada tahun 1763. Waktu itu Raja George baik hati memakamkan Mary di wilayah istana. Padahal Mary ini bukan bangsawan. Tapi Raja George melihat mungkin kalau Mary itu punya peranan untuk memajukan ilmu kesehatan pada masa itu. Walaupun caranya ya gak biasa. Teman-teman, kita semua tuh sering banget terpesona pada sesuatu yang kita anggap sebagai keajaiban. Tapi ingat, gak semua keajaiban lahir dari kebenaran. Ada kalanya rasa ingin percaya membuat kita menutup mata pada logika. Padahal nih, kebenaran sejati nggak pernah lahir dari kepalsuan, tapi dari keberanian untuk mencari bukti. Tubuh manusia bisa menanggung banyak banget rasa sakit, penderitaan, tapi setiap cedera menyisakan cerita yang nggak mudah dihapus. Dari cerita di masa lalu kita belajar kalau pengetahuan tanpa empati hanya akan meninggalkan kesalahan yang terus-menerus akan berulang. Dan tekanan hidup sering banget mendorong manusia mengambil jalan yang sebenarnya nggak dia inginkan, tapi dia merasa terpaksa oleh keadaan. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan bukanlah sensasi, tapi kebijaksanaan memahami batas diri kita sendiri.